Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ada seorang kawan yang bertanya, ketika sekarang sedang banyak wabah COVID-19 melanda, mereka bertanya, saya tidak punya kemampuan untuk membantu, memberi mereka, misalnya apakah dengan uang, untuk beli masker, untuk beli APD dan seterusnya. Tapi saya punya inisiatif untuk mengumpulkan teman-teman, menggalang dana agar kiranya bisa membantu mereka. Apakah yang saya lakukan itu sesuatu yang kemudian termasuk amal ibadah atau amal solih? Jawaban kita tentu saja tidak ada keraguan sama sekali. Iya, itu salah satu bentuk amal solih. Penggalangan dana, bentuk simpati, karena dalam masyarakat kita itu memang kita diharuskan untuk saling bekerja sama. Ada kelompok yang dianugerahi oleh Allah kelapangan rezeki, banyak harta, tapi tidak tahu bagaimana cara untuk bersosial yang baik. Mereka ingin menyumbang, mereka ingin mendonasikan dananya, tapi tidak tahu kepada siapa yang lebih berhak, yang paling baik. Maka dibutuhkan orang untuk membantu hal ini. Itulah teman-teman yang berusaha untuk menggalang dana demi dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Terlebih dalam situasi wabah seperti ini, ada usaha sosial yang luar biasa. Dan itu mendapatkan nilai pahala dalam agama kita yang sangat luar biasa. Misalnya mari kita lihat ya, bahwa yang pertama, manusia itu memang makhluk sosial. Kita itu diciptakan oleh Allah naluri makhluk sosial. Khalaqal insana min 'alaq. Surah 96 ayat 2 itu. Dialah yang menciptakan manusia memiliki sifat ketergantungan. Maka kesediaan kita untuk bersosial dengan baik, membantu sesama kita adalah amal yang baik. Kemudian yang kedua, amal sosial kalau kita bandingkan dengan ibadah yang sifatnya ritual, maka itu posisinya lebih tinggi. Bagaimana argumentasinya? Mari kita lihat. Kalau ada bentuk amal ritual yang kita tidak bisa lakukan karena satu alangan, misalnya ada yang disebut udzur syar'i ya, misalnya puasa seperti sekarang. Al-Quran mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Surah 2184 itu, dan bagi orang-orang yang berat mengerjakan puasa, maka boleh mereka tidak puasa. Misalnya apa? Karena udzur, sepuh, lanjut usia, misalnya apa? Karena sakit yang permanen, sehingga tidak memungkinkan, misalnya apa? Misalnya orang yang 24 jam bekerja berat, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, tapi tetap bisa mendapatkan pahala puasa dengan beramal sosial, yaitu apa? Memberikan fidyah. Tidak ada ayat yang misalnya kalau kamu tidak bisa puasa, gantilah dengan sholat 2 rakaat, gantilah dengan membaca Al-Quran sekian juz. Tidak ada. Yang ada fidyah lah, bayarlah fidyah. Berarti apa? Sosial. Demikian juga orang yang sedang ibadah haji atau umroh, ada larangan yang terlanggar. Haji umrohnya insya Allah tetap sah. Dengan cara apa? Membayar dam. Ini menunjukkan apa? Ibadah sosial. Ini dalil yang kedua, betapa ibadah ini sangat tinggi nilainya itu. Dan bagaimana Al-Quran mendorong lagi? Mari kita lihat, khususnya teman-teman yang terbiasa untuk menggalang dana, jangan berkecil hati. Seandainya dari kita kemudian misalnya, karena memang keterbatasan kita tidak bisa membantu mereka dengan bentuk materi dari kita langsung, dengan menjadi perantara, karena kita sebagai orang yang menggalang dana, ini juga amal yang luar biasa. Berarti kita dinilai sebagai orang yang sudah tidak pelit. Dan janji Allah apa untuk orang yang tidak pelit itu? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sampai 2 kali disebut di Al-Qur'an. Surah 59 ayat 9 dan surah 64 ayat yang ke-16. Redaksinya sama. Barang siapa tidak pelit dalam hidupnya, maka sungguh dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Maka hidup yang paling nyaman kalau kita jadi orang beruntung. Kalau orang bodoh biasanya kalah sama orang pinter kalah sama orang licik kalah dengan orang yang beruntung, orang bejo. Agar beruntung bagaimana? Jangan menjadi individu yang pelit atau kikir. Jangan menjadi individu yang asosial, tidak mau bersosial dengan baik. Karena kalau orang suka untuk
bersosial dengan baik, termasuk mengadakan penggalangan dana, maka hidupnya akan selalu diberi berkeuntungan. Mari kita bandingkan, saudara. Kalau ada kawan kita yang rajin, mohon maaf ya, dalam ibadah ritual yang rajin, tapi sosialnya enggak, maka kita akan mengatakan, oh dia orang biasa aja. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang bersedia berkorban untuk kebaikan orang lain, kemaslahatan orang lain, meskipun mungkin ibadah ritualnya biasa, kita akan menilai, memujinya sebagai oh, hebat dia, orang baik dia. Kenapa disebut orang baik? Ya karena bersedia berkorban untuk kebaikan, kemaslahatan orang lain. Dan itulah mengapa Rasulullah SAW dipuji oleh Al-Quran, berarti dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang, sebagai pribadi yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surah 68 ayat 4. Sungguh engkau wahai Nabi adalah pemilik akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur. Maka apa? Orang-orang yang kemudian berinisiatif atau kelompok ataupun golongan ataupun lembaga organisasi yang kemudian menghimpun dana dari masyarakat ya untuk kemudian kita salurkan kepada orang yang membutuhkan, maka kalau dalam konteks agama kaitannya dengan zakat misalnya, itu yang kemudian kita sebut sebagai amil ya. Amil itu orang yang mengkoleksi, mengumpulkan zakat dari umat, kemudian didistribusikan, disebarkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan menurut agama. Kenapa disebut kelompok tersendiri dan dia berhak untuk menerima zakat juga? Karena memang ini dibutuhkan dalam agama. Maka penting ada orang-orang yang terus punya inisiatif yang baik agar menjadi pribadi yang peduli terhadap orang lain dengan cara apa? Dengan cara menggalang kekuatan, menggalang sumber dana, menggalang apa saja yang bisa kita satukan untuk kita distribusikan, untuk kita kontribusikan kepada kehidupan kita. Dan janji agama atas orang-orang tersebut begitu banyak. Yang pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Dan menariknya lagi, amal sosial seperti ini adalah bersifat universal. Tidak hanya sebagai seorang muslim. Kalau kita memiliki sikap sosial yang baik, kalau seseorang itu memiliki sikap sosial yang baik, siapapun dia, mau muslim atau non-muslim, maka dia akan diberikan salah satunya bentuk apa? Keberuntungan dan juga apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan yang paling nyata ketika kita bersedia berkorban untuk kebaikan orang-orang lain. Kebahagiaan yang paling mudah, cepat dapat kita rasakan ketika kita bersedia untuk menurunkan ego kita, untuk kita bersedia untuk tidak menuruti hawa nafsu kita, tapi bersedia berkorban untuk kemaslahatan orang banyak. Semoga kita senantiasa dapat istiqomah untuk menjadi pribadi yang mau untuk menyebarkan kebaikan sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Jendela Ramadan Indonesia. Mudah-mudahan sahurnya udah selesai juga sekarang semuanya. Katanya orang kalau kita perutnya udah kenyang maka kita bisa berpikir dengan lebih jernih lagi. Nah ini dia, tadi kita udah bicara tentang rasa solidaritas. Kalau kita bisa makan saat ini, bisa menikmati makanan yang kita makan, apakah orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa menikmati apa yang kita makan? Apakah orang-orang di sekitar kita juga bisa hidup merasakan apa yang kita rasakan? Ini adalah momen paling penting saat ini di dunia, di Indonesia terutama karena kita sekarang ada di Indonesia. Dan apa sih yang bisa kita bantu? Ada yayasan-yayasan seperti itu. Mungkin juga ada perusahaan-perusahaan besar yang mencoba untuk membantu. Ada pemerintah yang pasti turun tangan untuk kita. Tapi itu semua tidak akan pernah cukup kalau kita masing-masing pribadi, masing-masing individu, Anda, kamu, Anda yang ada di sana, yang sudah selesai makan atau yang lagi nonton ini, kalau Anda tidak juga ikut turun tangan dan membantu. Kenapa? Karena everyone, semua orang bisa ngebantu. Dengan cara apapun, dari yang kecil, yang besar, dengan bantuan tenaga dan sebagainya bisa membantu. Karena ini adalah saat paling tepat, bulan Ramadan, apalagi. Apa sih yang mau kita dapatkan? Apa yang mau kita inginkan sekarang? Bulan Ramadan yang penuh suci, penuh berkah ini, apa sih yang mau kita dapatkan? Berkah. Puasa, ya, tapi membantu orang, berkahnya luar biasa. Indonesia bersatu, Indonesia bisa. Good people, aku terjatuh. Ini mau nyanyi pengadu? Enggak maksudnya. Judul lagunya. Oh iya. Ini udah kuat ya kalau yang ini ya? Udah. Matanya dong, matanya kasih lihat kamera, matanya.
Ah. Matanya. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Tidak lagi rasa cinta, namun dirimu tak ingin engkau terluka. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Wow, sudah ku bilang